Halo semua, kali ini saya akan sharing mengenai static set generator ya. Salah satunya adalah Hugo. Jadi Hugo ini dikembangkan menggunakan bahasa Go ya atau Golang. Oke, kita langsung aja kita cek ya. Ini di websitenya, ini gohugo.io. Kalian bisa kunjungi. Kemudian cek dokumentasinya ya. Ini cukup lengkap ya teman-teman ya. Mulai dari cara install dan cara penggunaannya. Ini ada konfigurasinya. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita akan coba membahas sedikit mengenai static set generator. Jadi fungsinya apa sih static set generator ini? Oke, kita lihat ya. Nah, di sini contohnya ini adalah static website generator. Ini anggap aja contohnya Hugo ya. Nah, di dalam Hugo ini kan ada semacam tema, konfigurasi, konten. Nah, konten ini biasanya dalam bentuk markdown ya atau .md. Nah, disinilah letak dari post-post ya atau konten-konten yang nanti akan di-generate menjadi file HTML static. Nah, kemudian nanti ada perintah buat nge-build ya menjadi output yaitu HTML static yang siap di-upload ke website ke hosting ya maksudnya ya atau ke server. Nah, dengan framework static set generator ini kita tidak memerlukan yang namanya database ya, teman-teman ya. Karena semua file nanti dalam bentuk HTML. Misalkan saya memiliki blog ya. Oke, contohnya adalah website saya. Nah, ini saya buat menggunakan Hugo ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan ada banyak post ya. Nah, ini sebenarnya ini file HTML static semua. Jadi setiap post ini memiliki memiliki file HTML, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya bikin manual juga bisa juga ya. Kalau kalian mau nulis HTML satu-satu ya, misalkan ada 200 file HTML. Ya, kalian tinggal nulis misalkan cara install golang.html, cara install hugo.html dan seterusnya. Nah, itu kan pasti membuat memakan banyak waktu lah ya untuk menulis sebuah blog ya teman-teman ya. Terus ada layouting, templating dan lain-lain. Itu pasti akan susah ya kalau kita menggunakan cara yang manual ya atau membuat file HTML secara manual. Nah, dengan adanya static set generator ini kita bisa melakukan yang namanya templating karena di sini memiliki fitur tema ya teman-teman ya. Terus ada konten. Jadi kita bisa membuat layout. Nah, di sini kan ada ya templating ya. Nah, kemudian kelebihannya Hugo ini adalah dia memiliki banyak tema. Kalian bisa cek di menu themes. Ini banyak sekali ya tema yang siap pakai atau siap digunakan ya teman-teman ya. Tentunya secara gratis. Tapi kalau kalian memiliki ide tema sendiri, kalian bisa membuat tema secara custom. Nah, di sini banyak dokumentasinya cukup lengkap. Kalian bisa cek di templates. Nah, ini ada contoh-contohnya ya teman-teman ya, yang kalian bisa coba ya. Tapi kalau cara mudah, kalian tinggal install tema ya, yang udah tersedia di Hugo ya teman-teman ya. Untuk installnya kalian cukup menggunakan Git dan Git submodul ya teman-teman ya. Ini banyak sekali. Kemudian di dalam Hugo ini juga memiliki semacam plugin ya. Bisa diintegrasikan dengan banyak tools ya. Misalkan saya menggunakan Algolia Search. Contohnya ini ya. Ini saya menggunakan Algolia nih untuk mengcrawling website saya.
khususnya untuk melakukan pencarian ya teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih cara kerja dari static site generator ya. Fungsinya adalah memudahkan kita untuk membuat konten yang bersifat layouting ya teman-teman ya. Kita berfokus pada konten ya. Jadi temanya tetap, tetapi kontennya yang berbeda. Ini kalau kalian biasa menggunakan WordPress, kurang lebih seperti itu ya. Cuma kalau WordPress kan kontennya itu menggunakan database ya. Nah, namun kalau ini tidak berhubungan dengan database. Nah, nanti setelah dibuild itu akan menjadi HTML static atau file HTML yang siap untuk diupload tanpa menggunakan database. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Pertama klik ini ya, docs, kemudian klik get started. Pertama kalian harus install Golang terlebih dahulu ya. Kalian bisa cek ini golang.org. Karena Hugo ini dibuat menggunakan bahasa Go atau Golang. Oke, contohnya di sini saya menggunakan OS Ubuntu Linux ya teman-teman ya. Saya sudah menggunakan maksud saya sudah install Hugo. Ini caranya banyak ya. Kalian menyesuaikan OS masing-masing. Ada Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Kemudian untuk setelah kalian install Go dan Hugo, kemudian kita akan coba belajar bikin project Hugo ya. Pertama-tama kalian tentukan di mana lokasi Hugo akan dibuat atau project Hugo akan dibuat. Kemudian klik masukkan perintah Hugo, new site. Nah, ini misalkan latihan Hugo. Udah terbuat ya teman-teman ya. Kemudian kita coba masuk. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian ini ada beberapa step ya. Pertama ini kalian harus download tema terlebih dahulu ya. Atau kalian bisa membuat tema Hugo new theme. Kemudian kita disuruh membuat file ya. Misalkan ini contohnya .md ya. Kemudian setelah itu masukkan perintah Hugo server untuk menjalankannya. Oke, pertama-tama saya akan buka terlebih dahulu menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih struktur projectnya seperti ini. Oke, kita cari dahulu temanya ya, yang sesuai. Oke, contohnya di sini saya akan menggunakan tema ini ya, yang sederhana. Nah, ini ada caranya ya. Oke, pertama kalian dipastikan dulu sudah memiliki Git. Oke, selanjutnya masukkan ini ya. Menggunakan Git submodule. Oke, buka terminal, kalian masuk di dalam latihan Hugo. Kita paste.
Ops, ini pertama kita harus memiliki git terlebih dahulu ya. Git init. Oke, kemudian kita paste lagi ya teman-teman ya. Nah, ini sedang cloning. Oke, udah selesai. Nah, di sini akan terbentuk file git submodul. Nah, ini. Nah, kemudian ini temanya yang tadi namanya adalah Hugo Coder ya. Sepertinya ini tadi kelebihan ini ya apa? Ada titik ya teman-teman ya. Ini ikut ya tadi ya. Mungkin nggak apa-apa. Coba kita lanjut aja. Kemudian buka config.toml ya. TOML. Ini settingan untuk tema ya teman-teman ya. Kemudian coba kita copy dari sini aja nih. Kita paste di sini ya teman-teman ya. Kalau udah kemudian Hugo serve. Oke, di sini error teman-teman karena tadi ya. Ini seharusnya nggak ada titiknya ya teman-teman ya. Oke, kita rename aja. Kemudian ini juga harus ini ya, biar nanti git submodulnya menyesuaikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian buka localhost 1313 ya teman-teman ya. Localhost port 1313. Nah, di sini udah berhasil install ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek ini ya. Nah, ini GitHub-nya. GitHub dari tema ya, Hugo Coder ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada avatar. Ini biasanya kalau avatar menggunakan Gravatar ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah memiliki Gravatar bisa ditampilkan. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara install tema Hugo ya dan Hugo. Nah, ini ada blog. Nah, ini karena belum ada konten post ya teman-teman ya. Makanya masih kosong. Nah, untuk membuat konten di sini ya teman-teman ya. Misalkan post. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh website saya. Ini coba saya copy ya.
Kalau ini saya menggunakan Netlify CMS ya teman-teman ya. Atau kalau kalian manual kurang lebih seperti ini. Nah ini. Coba kita cek lagi ya. Apakah berhasil? Sebentar. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini contohnya. Nah ini about masih kosong. Kalian bisa bikin file about ya, .md. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara kerja dari static set generator ya. Khususnya ini menggunakan Hugo. Nah untuk mengupload website ke server kita harus nge-build terlebih dahulu ya. Jadi kalau ini kan belum ada HTML-nya nih, belum bisa diupload ke server, misalkan server hosting gitu ya. Nah kita sebenarnya cukup mudah ya, tinggal menjalankan perintah Hugo. Nah nanti akan terbentuk folder public ya teman-teman ya. Dalam public inilah file-file static HTML kita ya. Nah ini ada folder post ya. Jadinya seperti ini. Ini kalian bisa jalankan di server biasa ya teman-teman ya, tanpa harus menginstal Hugo atau Golang karena udah menjadi file static HTML. Oke, contohnya saya akan menjalankan menggunakan PHP ya. PHP. Coba saya cek. Nah ini ya teman-teman ya. Ini adalah hasil output dari Hugo ya. Ini berbentuk HTML static ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini tanpa menggunakan database. Jadi list-list dari postingan itu menjadi seperti ini ya. Tanpa menggunakan database. Oke teman-teman. Kurang lebih seperti itu cara menggunakan Hugo ya. Atau kita kalau membuat blog ya tanpa menggunakan database.
tentunya akan sangat menghemat ya. Karena kalian bisa deploy website kalian misalkan ke hosting gratisan seperti Netlify, terus ada GitHub Page dan lain-lain. Ini temanya cukup banyak, kalian bisa cari ya sesuai dengan keinginan. Atau kalau kalian pengen custom tema juga bisa. Tinggal ikuti dari dokumentasinya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Sharing mengenai Hugo dan membahas sedikit mengenai static site generator. Oke, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat ya. Terima kasih.